Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini kita diajak melihat bagaimana Yesus memanggil para muridnya yang pertama. Ketika sedang berjalan di tepi Danau Galilea, Yesus melihat Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas sedang menjala ikan. Ia berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa ragu mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Hal yang sama dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka demi mengikuti Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari melalui kisah Yesus memanggil murid yang pertama ini? Yang pertama adalah Yesus memanggil kita dalam kesibukan sehari-hari. Yesus tidak menunggu para murid berada di tempat ibadah atau momen khusus. Dia memanggil mereka saat mereka sedang bekerja. Ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan bisa datang kapan saja, bahkan di tengah rutinitas kita. Tuhan tidak hanya memanggil kita saat sedang berdoa, tapi juga saat bekerja, belajar, atau membantu orang lain. Poin yang kedua adalah bagaimana respon atau tanggapan tanpa keraguan. Para murid pertama segera meninggalkan apa yang mereka lakukan untuk mengikuti Yesus. Dalam hidup kita seringkali kita merasa takut atau bahkan ragu untuk menjawab panggilan Tuhan karena khawatir kehilangan kenyamanan atau takut akan masa depan. Tapi panggilan Tuhan selalu membawa kita pada tujuan yang lebih besar. Poin yang ketiga adalah menjadi penjala manusia. Apa maksudnya? Yesus tidak hanya memanggil kita untuk mengikutinya, tetapi juga untuk misi menjala manusia. Ini artinya bahwa kita diajak untuk membawa orang lain mendekat kepada Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan kesaksian hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebaikan Tuhan di tengah dunia. Saudaraku seiman dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita dalam hidup kita? Apakah kita peka mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita bersedia meninggalkan jala saya, yaitu hal-hal yang mengikat saya, untuk mengikuti Tuhan dengan lebih setia? Bagaimana kita menjadi penjala manusia di lingkungan saya, di sekolah, di tempat kerja, atau dalam keluarga? Untuk itu, marilah kita berdoa agar kita dapat memiliki hati yang terbuka seperti para murid yang pertama. Semoga kita berani menjawab panggilan Tuhan dan menjalankan misinya dengan penuh kasih dan semangat. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memanggil kami untuk mengikutimu.
Berilah kami keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang menghalangi kami untuk mendekatkan kepadamu, dan pakailah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.